Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Wijayanto. Saya dari kelas Tek B2. Di sini saya akan merangkai rangkaian flip-flop. Yang pertama ada rangkaian RS flip-flop, lalu yang kedua ada rangkaian D flip-flop, dan yang terakhir yang ketiga ada rangkaian JK flip-flop. Pertama-tama saya akan membuat rangkaian RS flip-flop. Yang pertama ini saya menggunakan rangkaian RS flip-flop menggunakan NOR, dan ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk merangkai rangkaian RS flip-flop, yaitu ada NOR, NAND, logic state, dan logic block. Kita langsung saja merangkai rangkaiannya. Pertama kita menggunakan logic state. Yang pertama saya akan merangkai rangkaian flip-flop RS menggunakan NOR. Ya, di sini sudah jadi untuk rangkaian RS flip-flop yang menggunakan NOR. Sini kita langsung masuk aja tabel kebenarannya. RS flip-flop NOR. Kita kecilin biar terlihat lebih kompak. Nah, di sini udah jadi untuk rangkaian RS flip-flop NOR. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian flip-flop RS flip-flop menggunakan NAND. Ya, di sini sudah jadi untuk rangkaiannya, rangkaian RS flip-flop yang dua-duanya menggunakan NOR dan NAND. Oh ya, sebelumnya masukin dulu kita untuk tabel kebenarannya. RS flip-flop menggunakan NAND. Kita kecilkan dikit. Oke. Sini sudah jadi, kita langsung coba saja. Ya, untuk pertama ini, jika S dan R-nya, yaitu kedua ini, sama-sama 0, maka Q aksennya akan menghasilkan 1. Jika R-nya 1, R-nya sini, ini R, maka Q aksennya akan menghasilkan 1 juga. Jika S-nya 1, maka Q-nya akan menghasilkan 1. Jika dua-duanya, maka Q dan Q aksennya akan menghasilkan dua-duanya 0. Lalu untuk rangkaian RS flip-flop menggunakan NAND, di sini jika kedua S dan R-nya 00, maka Q dan Q aksennya akan menghasilkan 1 dan 1. Jika R-nya S-nya 0, R-nya 1, maka akan menghasilkan Q 1. Dan kebalikan, jika S-nya 1 dan R-nya 0, maka Q-nya menghasilkan 1. Ini berarti Q aksen ya. Jika dua-duanya, maka Q-nya akan menghasilkan 1. Ya, ini untuk rangkaian RS flip-flop. Lalu untuk selanjutnya yaitu rangkaian D flip-flop. Ini kita pause dulu, lalu kita lanjut merangkai rangkaian D flip-flop. Untuk rangkaian D flip-flop ini, rangkaian yang diperlukan bahan-bahannya itu ada clock,
D TFF, dan seperti yang tadi sebelumnya logic probe dan logic state. Kita langsung rangkai teman-teman menggunakan logic state. Oh ya, ketinggalan satu lagi, untuk develop ini menggunakan satu lagi, yaitu not. Kita langsung coba. Pertama clock, keduanya clock diperlukan, lalu not di sini kita putar ya. Nah, lalu menggunakan none. Sini none. Sudah. Sama di sini juga menggunakan none lagi. Lalu logic probe. Ya. Nah, tinggal kita sambungkan ini pertama ke sini. Lalu clocknya sambungkan ke none juga. Ini sambungkan ke atas untuk output none pertama. Sama ini juga sambungkan ini. Lalu ini sambungkan ke bawah sini dari clock sebelum none, dan untuk yang ini kita sambungkan ke not. Lalu ini kita sambungkan, ini sambungkan dulu ke logic probe nya, dan yang atas kita sambungkan ke logic probe bawah, lalu yang bawah ini kita sambungkan ke logic probe atas. Ya, ini untuk rangkaian D flip flop nya untuk analog. Dan untuk menggunakan komponen DTFF ini langsung saja ya. Sini logic state 2, lalu logic probe. Ini kita langsung sambungin aja ya. Itu ya seperti ini. Untuk tabel kebenarannya kita masukkan dulu H D flip flop. Nah, seperti ini. Kita langsung tes aja ya. Nah, ini clocknya A dan D nya, di D2 nya 0 ya, maka hasilnya akan Q nya 0, Q aksennya 1. Jika di clocknya ini 1, D nya 0, maka tetap sama, di Q aksennya akan tetap 1, Q nya 0. Jika kedua-duanya, maka nah Q nya yang akan masukkan 1 dan Q aksennya akan menghasilkan 0. Seperti ini juga sama ya. Jika untuk D nya ini clock, ini D, nah dia akan berpindah ke atas. Ini dia clocknya ini akan menghasilkan input secara milisecond, kurang dari 1 detik. Jadi jika kita matikan D-nya, dia akan pindah ke bawah outputnya. Ya, ini untuk rangkaian D flip flop. Untuk terakhir yaitu ada rangkaian J K flip flop. Di sini penambahannya bedanya dibandingkan D flip flop, kita tidak menggunakan ini DTFF tapi menggunakan JKFF. Kita langsung coba aja. Ya belum di pause, maaf. JKFF. Nah ini jadi dia ada 3 ya inputnya, J, K, dan clock. Jadi kita menggunakan logic state. Tuh, pertamanya kita clock dulu aja deh biar pas. Lalu logic state sini 2, jadi ada 3 input ya. Yang ini input bawah ini K, input atas ini J, dan tengah-tengahnya clock. Ini kita langsung saja langsung output logic probe. Lalu masukkan tabel kebenarannya jika flip flop. Nah, seperti ini. Kita langsung coba tes. Nah, ini
Untuk clocknya memang dia tiap inputnya 1 atau 0 ya. Jika dua-duanya 0, J dan K-nya ini sudah terlihat nih inputnya, maka tidak ada perubahan untuk ininya, outputnya. Maupun Q atau Q aksen. Tidak ada perubahan. Walaupun ini 0 dan 1, dia tidak akan berubah. Namun jika J-nya inputnya 0 dan K-nya inputnya 1, maka dia akan ke Q aksen, sama seperti tadi. Namun jika kita pindah posisi, yang J-nya inputnya 1 dan K-nya inputnya 0, nah dia akan berubah ke Q biasa. Outputnya jadi 1. Di J-nya 1, K-nya 0, maka outputnya ke Q. Jika dua-duanya untuk J dan K-nya inputnya 1, sama-sama 1, maka dia akan berubah secara bergantian mengikuti clock. Dia akan berubah secara gantian mengikuti clock. Mengikuti clock ini. Ya. Seperti itu untuk rangkaian flip-flop, RS flip-flop, D flip-flop, dan JK flip-flop. Ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.